Hai teman-teman, kembali berjumpa dengan saya Jefferly. Di video kali ini kita akan bahas tentang cara mudah belajar menulis. Buat teman-teman yang mau belajar menulis untuk bikin konten, untuk bikin artikel, nah bisa simak video kali ini. Di video kali ini kita akan bahas beberapa hal nih. Yang pertama tentang dasar dan fundamental penting untuk jadi seorang penulis. Kemudian kita akan bahas gimana step by step untuk membuat tulisan atau konten yang bagus, dan yang pastinya tips meningkatkan skill menulis kita. Nah, yang kita bahas di video kali ini bisa dipakai untuk menulis artikel, untuk bikin penawaran, untuk bikin buku, atau berbagai jenis konten lainnya. Sebelum lanjut, jangan lupa untuk subscribe dulu ya. Kalau ada pertanyaan, silakan komen di bawah. Nah, kunci sukses untuk bisa jago nulis itu sebenarnya simpel sih, yaitu harus sering latihan. Jadi sama seperti skill lain pada umumnya, untuk bisa jago itu kita mesti latihan terus-menerus. Jadi menulis pun juga begitu. Semakin sering kita berlatih membuat tulisan, itu akan semakin bagus untuk pengembangan skill kita nantinya. Nah, gimana memulainya? Tentu harus dimulai dengan step awal dulu, yaitu dengan mulai membuat tulisan. Satu tulisan dulu, yang mana step by stepnya akan kita bahas di video kali ini. Nah, nanti kalau misalnya teman-teman udah coba bikin satu tulisan, nextnya bisa terus bikin tulisan-tulisan lainnya agar semakin produktif lagi. Dan kunci sukses lain untuk bisa hebat atau jago dalam menulis itu adalah banyak membaca. Kenapa? Karena dengan banyak baca, kita akan banyak tahu, yang pada akhirnya makin banyak hal yang bisa kita tulis, dan kita bisa tahu mana tulisan yang bagus untuk kita buat juga. Yuk langsung aja kita bahas. Nah, ada 3 elemen kunci untuk membuat tulisan yang bagus. Kalau menurut saya itu yang pertama adalah ide. Jadi, apapun karyanya atau kontennya, ide itu adalah hal pertama yang harus kita dapatkan. Jadi, harus punya ide dulu. Nah, ide ini, itu nanti akan kita kembangkan untuk jadi konten. Tapi tentunya sebelum ke proses tersebut, kita akan membuat dulu kerangka tulisan, atau yang biasa dibilang sebagai outline. Jadi, idenya kita kembangkan menjadi outline, baru kemudian next-nya, kerangka outline ini yang akan kita kembangkan menjadi sebuah naskah atau tulisan yang akan kita publikasikan. Jadi kita masuk ke tahap eksekusi tulisan. Simpelnya tuh ada 3 ini sih untuk bisa membuat tulisan yang bagus. Dan alurnya ini bisa kita lakukan satu persatu. Misalnya dari mendapatkan ide dan menyusun ide. Ide ini sangat penting. Kenapa? Karena dia adalah bahan baku untuk kita membuat konten. Nah, sumber ide dari mana? Ide itu bisa kita dapatkan dari banyak hal. Yang pertama misalnya dari tema tulisan yang sudah ditentukan. Misalnya teman-teman ikut lomba menulis gitu kan. Nah, untuk bisa menulis kan itu udah ada temanya. Nah, itu bisa menjadi sumber ide awal kita gitu. Atau kalau kita udah dapat satu project nih untuk menulis artikel misalnya. Nah, tentu topiknya atau temanya itu udah ditentukan. Nah, itu bisa kita manfaatkan. Atau yang kedua, sumber ide lainnya adalah pengalaman pribadi. Misalnya pengalaman teman-teman, atau bisa juga hal yang disukai atau yang tidak disukai. Misalnya suka banget sama kopi misalnya, atau nggak suka banget sama hal tertentu misalnya. Nah, itu juga bisa jadi sumber ide untuk menulis. Atau bisa juga dari keahlian teman-teman, misalnya expert di bidang tertentu, misalnya di bidang personal finance misalnya, atau di bidang website. Nah, itu bisa menjadi sebuah ide untuk membuat tulisan ataupun konten nantinya. Atau bisa juga dari pengalaman orang lain, dan juga bisa juga lihat dari tren atau pakai tools. Nah, contoh proses menggali ide tuh misalnya seperti ini. Misalnya teman-teman ini suka banget sama kopi gitu misalnya, dan kemudian punya nih satu blog yang temanya tuh seputar kopi. Jadi di blog itu teman-teman ingin banget nulis untuk tentang kopi gitu kan. Nah, yang kedua, setelah punya ada temanya itu, kita bisa gali dan explore tema tersebut. Misalnya kita suka kopi, ya udah kita bikin aja tulisan-tulisan seputar kopi atau konten-konten seputar kopi. Nah, kan kopi itu luas banget, banyak yang bisa dibahas. Nah, misalnya contoh konten atau angle yang kita bahas, misalnya kopi terenak yang pernah diminum, atau kopi yang paling tidak enak, kopi yang termahal, kopi termurah, kehidupannya petani kopi misalnya, atau sisi lain dari bisnis kopi. Nah, itu baru beberapa contoh tema tulisan atau topik tulisan yang bisa kita angkat untuk sebuah konten. Nah, kalau kita menyukai satu bidang, itu adalah luas banget tema-tema ataupun topik-topik yang bisa kita angkat jadi bahan tulisan. Jadi, itulah step pertama untuk mendapatkan ide. Jadi, bisa explore hal-hal yang kita sukai, bisa explore pengalaman kita, keahlian kita, dan lainnya. Yang penting kumpulkan dulu ide sebanyak mungkin, catat dulu, perkara itu bisa jadi konten atau enggak, itu proses nantinya. Yang penting dicatat dulu. Nah, ini saya udah bikin beberapa video tutorial buat teman-teman yang butuh tools untuk mendapatkan ide konten. Misalnya seperti ini, saya sharing tentang mencari ide konten pakai Quora, atau juga ada mencari ide konten menggunakan Google Trends. Link video ini itu ada di deskripsi, jadi teman-teman bisa tonton. Termasuk ini ada juga satu video yang saya gunakan untuk membahas tools keren untuk mencari ide konten di internet. Teman-teman bisa cek, linknya ada di deskripsi ya. Nah, setelah kita dapat ide, next step-nya itu adalah membuat outline. Jadi ini ada buku yang pernah saya tulis, judulnya Yuk Jadi YouTuber. Sebelumnya saya udah cukup sering menulis buku, lebih dari 60 buku saya tulis, dan setiap kali saya membuat buku,
proses pertama yang saya lakukan setelah mendapatkan ide itu adalah mengembangkan outline. Outline itu bisa menjadi seperti kerangka tulisan kita, atau ibaratnya simpelnya daftar isi dari tulisan kita. Jadi ini contohnya. Jadi kita bikin dulu tuh kerangka dari konten yang akan kita buat. Nah, fungsi outline ini tuh adalah membantu kita saat proses menulis. Itu yang pertama. Dan yang kedua, adanya outline itu akan membantu kita untuk menghindari stuck atau macet saat menulis. Jadi kalau kita bingung, kita bisa lompat ke bagian-bagian lain dari naskah atau tulisan kita. Nah, bagaimana cara membuat outline? Itu caranya step by stepnya kira-kira seperti ini. Yang pertama adalah mulailah dulu dengan satu topik dulu. Tadi misalnya ingin nulis tentang kopi terenak misalnya, atau kopi yang Anda sukai gitu misalnya. Nah, itu Anda mulai dan kemudian explore dari sana. Misalkan contoh topik, Anda mau nulis nih soal kopi terenak di Jakarta gitu. Nah, Anda kepikir, oh kayaknya ada beberapa nih opsi yang menarik. Nah, jadi Anda bisa bikin tuh outline-nya, misalkan 5 kopi terenak di Jakarta. Nah, berikutnya baru kembangkan apa aja sih yang mau Anda bahas di dalam tulisan itu. Misalnya dimulai dengan pembuka atau intro dulu, seperti misalkan kesukaan Anda terhadap kopi, potensi kopi di Jakarta, dan sebagainya lah, untuk pembuka yang membuat orang tuh tertarik baca tulisan Anda. Nah, kemudian baru tuh, karena kita udah mau ngebahas 5 kopi terenak, artinya harus ada 5 list dong kopi-kopi yang akan kita review misalnya. Nah, jadi kita mulai bikin tuh, misalnya kopi A, kopi B, dan seterusnya. Bisa juga bahas-bahas seperti harga kopi, rasanya, pengalaman, tempat, dan lain-lain, baru kemudian ke penutup dari tulisan Anda. Nah, buat teman-teman yang butuh teknis dan detail step by step mengembangkan outline, bisa nonton video ini nih. Walaupun ini video tentang membuat skrip video YouTube, tapi itu juga bisa dipakai untuk bikin konten tulisan. Silakan cek videonya tadi ya. Nah, proses yang ketiga setelah Anda dapat outline-nya itu adalah menulis draft. Jadi di proses inilah kita akan mengembangkan outline yang udah kita buat menjadi satu konten tulisan yang utuh. Jadi misalnya outline seperti ini, nah itu yang akan kita kembangkan jadi tulisan yang bagus nantinya. Nah, bagaimana cara menulis draft? Bagaimana cara membuat tulisannya? Yang perlu dilakukan adalah kita akan kembangkan tadi, kita mulai dari menulis artikel atau tulisan pendek dulu. Jadi teman-teman nggak harus bikin yang panjang, tapi misalnya bisa lah bikin 400-500 kata yang cukup simpel dulu untuk memulai gitu. Nah, kembangkanlah poin-poin di dalam outline tadi menjadi paragraf. Misalnya tadi udah mau bahas soal 5 kopi terenak di Jakarta, kopi A, kopi B, kopi C, dan seterusnya. Nah, itu satu persatu tuh poin-poinnya bisa dikembangkan jadi paragraf yang nantinya akan menjadi satu kesatuan. Jadi susun satu demi satu, dan yang paling penting teman-teman selesaikan dulu naskah atau artikelnya atau tulisannya gitu. Kenapa? Karena supaya fokus draftnya selesai dulu aja, baru ketika proses editing nanti kita lakukan modifikasi ataupun perbaikan lainnya. Nah, ini yang penting banget sebenarnya. Nah, kalau misalkan udah bisa ngedraft artikelnya, draft konten udah ada, barulah kita masuk ke proses editing. Di situ kita akan mulai mengedit untuk memperbaiki tulisan dan sebagainya. Dan setelah diedit, tentunya nanti akan dipublikasikan, baik itu di website, di blog, di media, dan sebagainya. Nah, itulah kira-kira step by step untuk membuat tulisan yang baik. Tadi kuncinya itu ada 3, yaitu dari ide dulu, tadi kemudian dikembangkan untuk membuat outline, dan baru ke proses eksekusinya. Nah, buat teman-teman yang butuh tutorial lebih detail nih untuk bikin karya atau konten, bisa nih nonton video ini. Seperti di video cara dan panduan mudah menulis artikel itu, saya udah bahas step by step kalau teman-teman mau belajar menulis artikel. Atau kalau teman-teman mau belajar menulis buku, bisa nonton video tutorial saya yang ini, judulnya Cara Cepat dan Mudah Menulis Buku untuk Pemula. Link kedua video ini ada di deskripsi ya. Sekian video kali ini, semoga bermanfaat dan jangan lupa untuk subscribe ya.